ketahui ada percobaan sel elektrolisis nih. Katanya langkah-langkahnya itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, katanya itu isi gelas kimia dengan air, suling hingga ketinggiannya itu 2 cm dari atas. Kemudian langkah kedua itu adalah tambahkan 1 gram garam NaCl padatan ke dalam gelas dan aduk hingga merata. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah letakkan kertas karton di atas gelas yang udah berisi larutan NaCl tadi. Kemudian yang keempat itu adalah luruskan salah satu ujung pada kedua klip kertas. Kemudian yang kelima itu tancapkan kedua klip yang telah diluruskan tersebut pada kertas karton dengan jarak 2,5 cm. Kemudian yang keenam, bungkus masing-masing klip dengan aluminium foil. Lalu yang ketujuh, pegang ujung kedua strip aluminium foil tadi dan hubungkan dengan baterai. Lalu yang terakhir itu adalah amati nih perubahannya. Perubahan apa kira-kira yang terjadi? Nah, pertanyaannya adalah jelaskan peranan natrium klorida atau fungsi dari NaCl ini dalam proses elektrolisis air tadi gitu. Nah, jadi untuk menjawabnya itu, jadi kita gambarin dulu ya teman-teman. Jadi ini ada gelas kimia, ya kan? Ini ada gelas kimia yang katanya itu diisi dengan air suling, ya kan? Diisi dengan air suling. Berarti di dalam sini itu pertama kali dimasukin H2, ada H2O atau air suling kan. Nah, kemudian ini tuh misalnya segini nih batas ketinggiannya. Nah, setelah itu dimasukin nih padatan NaCl. Padatan NaCl kemudian bakalan diaduk gitu kan. Diaduk hingga dia merata. Nah, setelah dia diaduk, nih misal ada batang pengaduk, diaduk hingga rata. Nah, setelah dia diaduk kan berarti kan NaCl ini bakalan larut. Jadi larutan NaCl, padatan NaCl tadi ketika dia dilarutkan di dalam air, dia itu kan akan mampu mengion ya. Dia itu akan mampu mengion secara sempurna gitu. Jadi bakalan ngasilin ion Na positif dengan Cl-. Nah, ketika dia dilarutkan di dalam air, jadi si NaCl ini punya gaya interaksi elektrostatis nih. Makanya kenapa si NaCl, larutan NaCl itu dikenal dengan larutan elektrolit gitu kan. Karena dia punya kemampuan, ion-ionnya itu punya kemampuan gaya interaksi elektrostatis. Jadi gaya antar ionnya itu memfasilitasi pergerakan ion. Jadi bakalan di dalam larutan ini bakalan banyak nih pergerakan ion-ionnya. Nah, ionnya ini bakalan bebas, tapi dia terstabilkan dalam proses solvasi air. Jadi ketika dia dilarutkan di dalam air, dia tetap stabil gitu. Nah, dalam proses pelarutan, ion natrium dan ion klorida ini itu akan dikelilingi oleh molekul air. Nih, molekul air ini tadi. Itulah yang bakalan disebabkan dengan interaksi yang namanya dipol ion. Nah, pelarutan dengan molekul air ini disebut dengan proses yang namanya reaksi hidrasi. Jadi nantinya itu di sini tuh ada yang namanya reaksi hidrasi ketika dia dilarutkan dengan air. Nah, larutan-larutan ini terionisasi sempurna, itu yang menyebabkan nilai alfanya itu akan sama dengan 1. Berarti dia termasuk ke dalam elektrolit kuat, sehingga seluruh molekulnya ini bakalan terdisosiasi serta tidak terdapat molekul yang tersisa dalam larutan. Jadi NaCl ini benar-benar habis ionnya itu, maksudnya ionnya itu mampu secara sempurna terionisasi di dalam air. Jadi semuanya itu larutlah di dalam air. Nah, jadi apa peranan dari natrium klorida dalam proses elektrolisis selain dia sebagai larutan elektrolit yang mempunyai elektrostatis tadi, gaya interaksi elektrostatis, dia itu mampu menghasilkan gas hidrogen. Kenapa? Dalam reaksi elektrolisis kan kita harus nentuin antara katoda dan anoda gitu kan. Nah, dari dalam katoda itu kan ngalamin reaksi
yang namanya reduksi. Nah, yang ngalami reduksi itu tempat terjadinya reduksi itu nantinya itu diisi sama siapa? Sama kation-kation nih teman-teman. Nah, kationnya ini bakalan ditinjau dari mana? Dari larutan yang dilarutkan. Berarti ada kation Na positif. Tetapi di kation ini bukan Na positif yang bertindak sebagai kation pada katodanya. Kenapa? Karena nilai nilai N0 reduksinya itu lebih kecil dari H2O, sehingga nantinya di sini tuh bakal ngalamin reaksi reduksi dari H2O. Jadi yang di kationnya ini bakal, atau yang di katodanya ini itu bakal ngalamin reaksi reduksi dari H2O. Nah, reaksi reduksi dari H2O-nya itu gimana? Ada 2H2O ngelepas 2 elektron, itu hasilnya akan ada gas H2 ditambah dengan 2OH- gitu. Makanya dia itu fungsinya si NaCl dalam proses elektrolisis, dia bakal ngasilin gas H2 ini nih teman-teman. Oke deh, jadi gitu ya. Sekian.